Mari kita melanjutkan pelajaran kita di Injil Yohanes. Di sini kita di tengah-tengah suatu interaksi antara orang-orang Yahudi dan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi untuk rekaman ini, interaksi panjang itu dibagi 3 dan kita di sini pasal 8 ayat 39 sampai 51. Dan bagian ini ayat 39 sampai 51 dapat diberi judul, apakah anak-anak Abraham melakukan hal-hal ini? Nampaknya bagian ini berputar pada 3 bapa. Bapa Abraham, Allah Bapa, dan bapakmu Iblis. Nampaknya bagian ini dari interaksi ini muncul dari pasal 8 ayat yang terakhir di bagian yang sebelumnya, pasal 8 ayat 38. Apa yang telah kulihat dari Bapakku, itulah yang kubicarakan. Dan kamu, apa yang telah kamu lihat dari Bapakmu, kamu lakukan. Pasal 8 ayat 39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Di sini dia berkata anak-anak Abraham, kata teknon dalam bentuk jamak dipakai di sini. Nampaknya mereka mendengar nada negatif di suara Tuhan Yesus waktu dia menyebut Bapamu di ayat 38. Meskipun dia sudah setuju di dalam ayat 37 bahwa mereka keturunan Abraham. Mereka paham bahwa dia tidak hanya membahas genealogi, silsilah, dia juga membahas etika dan perilaku. Pasal 8 ayat 40. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Mereka membuktikan bahwa etika dan perilaku mereka bukan etika dan perilaku Abraham. Karena Abraham pekah terhadap kebenaran Allah. Abraham tidak pernah berusaha membunuh orang yang memberitakan kebenaran dari Allah. Pasal 8 ayat 41. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Perdebatan ini semakin panas. Secara tidak langsung, dia berkata bahwa iblis adalah bapa mereka, dan mereka berkata langsung bahwa dia dilahirkan dari zina. Rupanya mereka sudah mendengar dan menerima kabar angin mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Ya, di sini, pasal 8 ayat 41, orang banyak itu yang marah, orang yang tidak percaya, mereka berkata setidak langsung bahwa dia anak haram. Tiba di ayat 44, Tuhan berkata bahwa mereka adalah milik bapa mereka, yaitu iblis. Ayat 48, mereka berkata bahwa dia orang Samaria dan kerasukan setan. Dan tidak lama lagi dia akan mengucapkan ego eimi, pernyataan agung mengenai keilahiannya. Itu ayat 58. Dan ayat 59 mereka mau melempari dia dengan batu. Maka di sini berkembang kita melihat pernyataan langsung mengenai keilahian dan peperangan terbuka. Benih pikiran yang dicatat di dalam pasal 1 ayat 11 dan 12 sudah bertumbuh di sini. Pasal 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Tuhan Yesus mengulangi kata yang diucapkan di dalam ayat 39, tetapi di dalam ayat ini dia lebih spesifik. Bukan hanya bahwa mereka tidak melakukan
kelakuan Abraham, tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus walaupun dia diutus dari Allah Bapa. Pasal 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Di sini istilah bahasa ini kata Yunani lalia, ya tepatlah terjemahan bahasa, kata-kata yang diucapkan. Kadang kata lalia mempunyai konotasi yang negatif, rasa yang negatif, tetapi di sini tidak. Dan di sini juga kita melihat kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Kata firman di sini adalah logos. Orientasi mereka, nilai mereka, prasangka mereka adalah begitu asing sehingga mereka tidak mungkin menangkap bahasa Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya firman-Nya, logosnya begitu membingungkan mereka. Pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Ya, sebenarnya terjemahan harfiah, sebab ia adalah pendusta dan bapa segalanya. Nya itu pasti merujuk pada segala dusta. Di dalam ayat ini, Tuhan Yesus menjelaskan sifat asing dari nilai dan prasangka mereka. Iblis adalah bapa mereka. Oleh karena perilaku dan etika mereka sesuai dengan hakikat bapa mereka, mereka ingin melakukan kehendak bapa mereka, yaitu membunuh dan berdusta. Di dalam Taman Eden, sejak semula, iblis berdusta dan, ya katakanlah, membunuh. Carson berkata bahwa dusta iblis yang berbentuk ular itu mirip atau boleh dikatakan adalah pembunuhan karena dusta itu membawa dosa yang membawa maut ke dunia ini. Pasal 8 ayat 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Sebenarnya ya pastilah mereka tidak siap percaya. Dia berbicara kebenaran. Jika dia berdusta, mungkin mereka lebih cepat menerima dia. Pasal 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Istilah elegko di sini dipakai dan sulit diterjemahkan. Kata ini dipakai 18 kali di dalam perjanjian baru, tetapi sebenarnya agak sulit diterjemahkan. Ada 3 kemungkinan. Di sini diterjemahkan membuktikan bahwa aku berbuat dosa. Itu dari satu kata di dalam bahasa Yunani. Membuktikan bahwa aku berbuat dosa. Jadi kata elegko ini dikasih 3 definisi di dalam BDAG, leksikon utama bagi perjanjian baru. 3 arti yang agak berbeda-beda. 1, menyelidiki atau menyatakan. 2, menyadarkan orang bahwa ia berdosa. Dan 3, menegur. Ya, menyelidiki, Tuhan Yesus tidak menantang mereka, selidikilah. No, itu bukan. Dan menyadarkan Tuhan Yesus bahwa dia berdosa, rupanya arti yang paling tepat di sini adalah menegur. Ya, jadi Tuhan berkata, siapakah di antaramu yang menegur aku? Menegur karena dosa jelas, tapi menegur aku. Ya, masalah terjemahan.
Jadi sebelum mereka berkesempatan, berkeberatan, misalnya, kamu salah, maka kami tidak percaya, ya Tuhan Yesus menuntut bahwa mereka membuktikan bahwa dia tidak mengucapkan kebenaran ataupun bahwa dia berdosa. Jika mereka tidak dapat membuktikan bahwa dia berdosa, mereka seharusnya percaya kepada dia. Menanggapi pertanyaan yang pertama, mereka diam. Ya, mereka diam terhadap pertanyaan yang kedua juga. Di dalam ayat berikut, Tuhan Yesus menanggapi sendiri pertanyaan yang kedua. Pasal 8 ayat 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Istilah firman Allah di sini adalah kata remata, jamak, bentuk jamak dari kata rema di sini. Ya, mereka tidak dapat menjawab Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri menjawab pertanyaannya sendiri. Mereka tidak dari Allah, maka mereka tidak dapat mendengarkan firman kata-kata Tuhan Yesus. Jawaban penjelasan Tuhan Yesus singkat dan tepat. Pasal 8 ayat 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ya, latar belakang atau alasan mengapa mereka menghina dia dengan berkata engkau orang Samaria, ya sebenarnya kurang jelas. Mungkin mereka berkata bahwa orang Samaria karena dia berada di Samaria beberapa hari dan diterima oleh mereka. Ya, mungkin mereka berkata engkau orang Samaria karena itu penghinaan yang paling pedas yang dapat mereka bentuk terhadap dia. Kita sebenarnya tidak tahu mengapa mereka mengatakan demikian. Dan penghinaan ini, engkau orang Samaria, tidak diulangi. Hanya di sini, dicatat di sini, di dalam perjanjian baru. Ya, mereka tidak dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan di dalam ayat 46, dan mereka tidak menerima jawaban yang Tuhan Yesus beri di dalam ayat 47, ya, tinggal menghina dia. Penghinaan yang pertama, dia orang Samaria, ya sekali lagi tidak diulangi di dalam perjanjian baru, hanya di sini. Tetapi mereka berkata, bukan benar kalau kami katakan di sini, mungkin mereka berkali-kali mengucapkan penghinaan itu. Penghinaan yang kedua, bahwa ia kerasukan setan, ditemui beberapa kali di dalam perjanjian baru. Lihatlah misalnya Yohanes pasal 7 ayat 20, pasal 8 ayat 52, dan pasal 10 ayat 20. Pasal 8 ayat 49, jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku, dan kamu tidak menghormati aku. Kata menghormati Yunaninya timao, kata tidak menghormati adalah atimazo. Tuhan Yesus mengabaikan penghinaan yang pertama dan menyangkali penghinaan yang kedua. Sebagai orang yang menghormati Allah Bapa, dia jelas tidak kerasukan. Mereka menghina dia yang menjaga firman yang dia terima dari Bapaknya. Mereka menghina dia, mereka juga menghina Allah Bapa. Pasal 8 ayat 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Hormat di sini boleh juga diterjemahkan kemuliaan. Kata doxa dipakai di sini. Mungkin lebih baik, aku tidak mencari kemuliaan bagi diriku sendiri. Tetapi ya hormat, tetapi dalam konteks ini, doxa mungkin lebih baik diterjemahkan kemuliaan. Dia mau supaya kebenaran di sini dapat dikatakan dengan jelas apa mereka menerima atau tidak. Dia tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri,
Allah lah, Allah Bapa lah yang mencari kemuliaan bagi dia. Dan mungkin di dalam ayat ini ada suatu kontras yang menariklah. Mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus, ayat 37 dan ayat 40. Dan Allah Bapa mau menghormati atau mempermuliakan dia. Pasal 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ya, kata yang diterjemahkan menuruti adalah kata tereo. Kadang kita melihat kata tereo berarti menjaga, tetapi menuruti, mentaati adalah arti juga yang ada di dalam kata tereo, dan arti itu juga nyata di dalam misalnya Matius pasal 19 ayat 17, Matius pasal 28 ayat 20, Injil Yohanes pasal 9 ayat 16, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, dan Injil Yohanes pasal 15 ayat 20. Dia berkata, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku. Kata di sini firman-Ku ini merujuk pada Injil atau perintah Tuhan Yesus supaya orang percaya kepadanya. Di dalam pasal Injil Yohanes pasal 6 ayat 29, Tuhan Yesus berkata bahwa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah Bapa adalah ini. Percayalah kepada Dia yang Allah Bapa utus. Inilah perintah, firman, logos yang harus dijaga, dituruti jika orang tidak mau melihat maut. Dan ini jelas, selain iman, apa yang pernah Dia perintahkan kepada manusia supaya mereka menerima hidup yang kekal. Ya, istilah logos ini cukup fleksibel di dalam Injil Yohanes. Lihatlah misalnya Injil Yohanes pasal 2 ayat 22, Injil Yohanes pasal 4 ayat 39, pasal 4 ayat 50, dan pasal 6 ayat 60. Jika kata logos, firman, merujuk pada satu kata sendiri atau satu pernyataan, maka biasanya kata itu disertai penjelasan. Lihat misalnya pasal 4 ayat 39 yang menceritakan logos perempuan itu. Ada penjelasan. Janji yang diucapkan di dalam ayat ini mirip apa yang dikatakan di dalam pasal 5 ayat 24 dan pasal 6 ayat 40, juga pasal 6 ayat 47, dan juga pasal 11 ayat 25 dan 26. Orang percaya tidak akan melihat kematian rohani. Jauh dari itu, mereka akan menikmati hidup yang paling indah dan murni, hidup kekal. Itu hidup Allah yang diberikan kepada orang percaya. Ya, secara ringkas, di dalam bagian ini ada 3 bapa, dan kita melihat bahwa mereka, musuh Tuhan Yesus, tidak berbuat sesuai dengan pernyataan mereka bahwa mereka keturunan Abraham. Mereka mau membunuh dia. Mereka berbuat seperti bapa mereka, iblis. Dan Tuhan Yesus dengan setia mencari kemuliaan bagi Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus paham bahwa barang siapa memiliki iblis sebagai bapa, tidak akan mendengar, tidak akan menerima, tidak akan percaya kepada Tuhan Yesus.